Oke ya, bisa langsung kita mulai saja ya. Jadi sekaligus menunggu yang lain, ini saya record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pertama, yaitu sosialisasi mengenai pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi pada Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan eh, pendaftaran dan jadwal itu akan kita laksanakan pada tanggal 5 Desember. Jadi minggu minggu depan itu minggu ini kita akan sudah mulai pelatihannya di tanggal 5 dan dilakukan secara eh, hybrid atau daring. Nah, jadi sebelum melakukan pendaftaran, jadi para peserta itu memang wajib untuk mendaftar di akun Siap Kerja karena memang ini resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi semua peserta itu memang harus terdaftar terlebih dahulu di akun Siap Kerjanya. Kenapa harus terdaftar di akun Siap Kerja? Ya pastinya agar nantinya apapun kebutuhan-kebutuhan atau kalian nanti misalnya ini kan mahasiswa ya. Jadi nanti kalau mau bekerja, sebelum bekerja kita itu sudah ada portofolio namanya. Jadi ada namanya portofolio di aplikasi Siap Kerja tersebut. Jadi situ sudah lengkap. Di akun Siap Kerja kalian itu kalian bisa eh, melengkapi profil biodata semua yang ada di kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri itu contohnya apa? Ada pendidikan, ada keterampilan, ada kompetensi, ada pelatihan, dan ada pendukung lainnya. Jadi di situ sudah lengkap. Dan di aplikasi Siap Kerja itu juga sudah kita langsung bisa cetak CV atau cetak portofolio kita apa saja yang sudah kita upload di dalam aplikasi Siap Kerja tersebut. Maka aplikasi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya mau melamar pekerjaan, ya, mencari pekerjaan, itu sangat mendukung. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik-ngetik gitu kan, membuat keyword, menyeken-nyeken lagi. Nah itu saya rasa tidak perlu lagi karena di aplikasi Siap Kerja ini kita sudah menyiapkan apa saja kebutuhan-kebutuhan kita untuk nanti digunakan untuk kita melamar pekerjaan. Nah, makanya nama aplikasinya Siap Kerja. Jadi sudah disiapkan tuh apa saja kebutuhan-kebutuhan ya kan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dibutuhkan oleh industri itu sudah lengkap di akun Siap Kerja kalian. Jadi yang pertama yang harus dibutuhkan dalam aplikasi Siap Kerja adalah itu harus mempunyai KTP. Ya, jadi KTP-nya harus valid. KTP-nya harus valid terlebih dahulu. Kemudian biodata profile ya, alamat, alamat lengkap ya. Jadi situ harus lengkap lah untuk biodata karena memang kita kan bukan istilahnya sudah langsung dari pusat gitu ya. Jadi kita harus melengkapi biodata apa saja yang diminta. Jadi penjelasan sedikit mengenai Siap Kerja ini memang dibangun untuk masyarakat yang dibangun untuk masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ketenaga kerjaan. Jadi untuk mempermudah juga lah, mempermudah untuk stakeholder, mempermudah untuk perusahaan, lembaga menggunakan layanan ketenaga kerjaan nantinya. Kemudian jadi layanan ini dibangun dengan konsep microservice, di mana masing-masing layanan itu saling terintegrasi antara satu sama lain. Jadi setiap perusahaan-perusahaan itu juga industri-industri itu juga semua terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.
Jadi semua usaha itu harus dan wajib itu terdaftar di kementerian. Kalau dia skalanya itu menengah, maka di aplikasi Siap Kerja ini semua terintegrasi. Kemudian menerapkan SSO, nah, jadi single sign on pada semua layanan ketenaga kerjaan. Jadi apapun nanti kebutuhan-kebutuhan kalian dalam pelatihan, dalam layanan-layanan yang ada di kementerian, itu kalian sudah tidak perlu lagi meregistrasi akun lagi. Jadi hanya satu kali saja. Kemudian bagaimana mendaftarkan akunnya? Jadi mendaftarkan akunnya itu kita yang pertama itu harus mempunyai KTP dan mengakses layanan Siap Kerja. Nah, ini aplikasi layanan Siap Kerja dulu ya. Kemudian kita langsung buka di sini. Nah, ini nampak ya. Ya, di sini kalian pilih daftar sekarang. Ya, di daftar sekarang ini klik saja tombolnya, kemudian isikan yang pertama itu tampilan dari nomor induk KTP, nomor KTP ya. Jadi kalau nggak punya KTP, nggak bisa daftar, nggak bisa mendapatkan pelatihan juga. Ini. Dan ini resmi juga kita terbitkan nanti sertifikat yang bisa digunakan untuk bekerja, untuk berportfolio. Nanti kalian mana tahu ingin melamar pekerjaan di mana saja itu bisa digunakan. Kemudian nama lengkap, nama ibu kandung. Jadi ini harus sesuai ya dengan kakak. Kemudian pendaftaran akut ya, yang pertama harus ada email aktif, email aktif. Jangan sampai emailnya nggak aktif. Jadi email aktif itu sangat perlu dalam uh, pendaftaran ya. Kemudian uh, nomor handphone dan password ya. Ini tolong di share ya ke teman-temannya karena masih sedikit di screenshotkan aja. Mungkin masih tidur tuh teman-temannya karena Pak Fajli nggak masuk tuh. Jadi mungkin masih tidur kawan-kawan yang lain. Ya, jadi ini saya record juga ya. Jadi kita kegiatannya pagi ini saja biar lebih cepat kita dalam pendaftaran itu besok terakhir ya. Karena kita tanggal 5 sudah mulai, tanggal 3 itu terakhir, tanggal 4 itu pendaftaran ulang, tanggal 5 itu sudah kita mulai pelatihannya bersama Bapak Wismoyo Arisminanda, instruktur kita. Kemudian nomor handphone, password. Nah, ini jangan lupa nih password. Nah, jadi hari itu tugasnya mengisi akunnya. Kalau sudah ada akun, nah ini verifikasi ini harus ada ini dulu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya nggak bisa akses Skillhook, tapi pendaftaran sudah berhasil gitu ya. Yang pertama harus dilengkapi dulu, harus dilengkapi biodata. Nah, jadi biodata lengkap itu semua profil itu diisikan saja. Kalau mengenai pendidikan itu buat saja, kan belum tamat tuh. Ya, jadi buat saja SMK gitu, atau SMA gitu. Kalau dibuat S1 kan belum tamat. Yang mau diisikan apa gitu. Kemudian udah ya, oke. Kemudian kita lanjut ke sini ya, panduan di skill hub-nya. Eh, pelatihan. Nah ya, setelah ada akunnya, itu kalau sudah ada akun lengkap ya, semua biodata profile itu sudah lengkap, maka selanjutnya kalian tinggal mengakses akses pelatihan dari skill hub yang resmi diterbitkan oleh Kemenaker. Kemudian di sini kalian harus mana panduan skill hub ini pelatihan ya, serta pelatihan sama. Nah, ini muncul. Kemudian di sini kalian tinggal akses skill hub saja. Akses skill hub. Skill hub ini digunakan untuk menampilkan apa saja pelatihan-pelatihan yang ada, jenis pelatihan, kejuruan. Jadi seluruh Indonesia ini bisa akses skill hub ini. Jadi peserta kita juga nanti nggak hanya dari mahasiswa ya. Jadi dari seluruh Indonesia ini juga masuk. Alhamdulillah kemarin sudah ada 27 orang ya dari seluruh Indonesia sudah mendaftar. Nanti kalian juga ada juga dari mahasiswa dari Siantar. Jadi nantinya
mereka juga akan masuk grup ya. Nah, kalau mungkin beda lah grupnya, kan ini khusus untuk mahasiswa dari Siantar gitu ya. Kemudian akses skill hub-nya dari sini, mendaftar. Bagaimana mendaftarnya? Nah, kemudian mendaftarnya itu kita harus akses dulu eh, website skill hub-nya gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu lah website skill hub. Jadi kalau nanti proses pendaftarannya kita akses website skill hub-nya itu kemarin sudah dikirim ya linknya. Nah, jadi muncul nanti eh, jenis pelatihannya gitu ya. Nah, kemudian nanti klik aja sih ikut pelatihan, ikut atau mendaftar. Kemudian nanti di sini ada jadwalnya keluar. Ya ada jadwalnya, kemudian nanti di upload, ada upload bukti penerbitan sertifikat, bukti pembayaran. Jadi kalau mahasiswa itu nanti itu kwitansinya saja diupload kemarin yang sudah diberikan arahan ya sama Pak Fajri itu diupload aja buktinya. Jadi kemudian eh, itu klik daftar. Ya, kemarin sudah ada beberapa, ada 13 orang itu sudah bisa diupload buktinya kemudian daftar. Jadi akunnya itu langsung terdaftar di Skill Hub. Jadi nanti kalau berhasil akan mendapatkan kode pendaftaran. Kodenya ini itu disimpan ya, simpan dan bukti formulirnya pun sudah bisa nanti di-download yang bisa ditampilkan juga nantinya sama Pak Fajri boleh sebagai bukti bahwasanya kalian tuh sudah mengikuti pelatihan ini gitu. Kemudian kalau sudah terdaftar, kalau sudah dapat kode pendaftaran, maka bisa dicek pelatihannya menunggu verifikasi ya. Jadi nanti admin akan memverifikasi peserta dulu, apakah dia benar-benar sudah mendaftar atau sesuai dengan administrasi atau belum gitu ya. Nah, baru kalau sudah diverifikasi nantinya akan statusnya diganti menjadi diterima. Kemudian nanti ada daftar ulang, kemudian nanti berjalan, kemudian ada nanti eh, selesai. Sertifikat itu dikeluarkan setelah selesai pelatihan dan dinilai oleh asesor nantinya tugas-tugasnya. Kemudian eh, nah ini bukti daftarnya, ini bisa ditunjukkan nanti bukti daftarnya. Kemudian berjalan. Nah, untuk sertifikatnya nanti kalau eh, sertifikat nanti otomatis ya kalau dia lulus maka akan masuk ke email, ke email langsung. Sebenarnya sudah ke email langsung, cuman kalau nantinya ya, yang di email hilang contoh ya, yang di email hilang gitu. Jadi bisa buka aja dari aplikasi Siap Kerja, kemudian nanti menu pelatihanku, kemudian itu nanti di situ kalian harus mengisikan survei terlebih dahulu, rating, kemudian nanti bisa mendownload sertifikatnya langsung dari Siap Kerja. Pastinya kalau dari email sudah nanti otomatis masuk kalau lulus. Lulus itu dinyatakan lulus itu dinilai oleh petugas asesor kita, jadi mereka menilai tugas-tugas kalian yang diupload. Jadi bukan hanya workshop. Jadi pelatihan ini memang berbasis kompetensi ya, pelatihan berbasis kompetensi atau PBK yang ada berdasarkan SKKNI yang sudah diterapkan di sistem skill hub. Jadi itu harus dinilai dan disesuaikan dengan tugas dan kompetensi yang ada itu. Kemudian nanti hasilnya sertifikat tersebut bisa kalian gunakan untuk bekerja karena memang ada lampiran kompetensi yang dinyatakan lulus tersebut. Jadi apa saja kompetensi tersebut itu berdasarkan SKKNI Kemenaker yang diterbitkan oleh pusat. Ya, jadi sertifikat kita itu banyak manfaatnya ya. Di situ juga eh, bisa digunakan di mana saja gitu kan, bisa digunakan untuk nanti kalian eh, setelah mau tamat
itu untuk melamar kerja. Nah, mungkin ini masih semester satu banyak ya, masih semester satu. Tapi kan pastinya nanti kalau pelatihan ini jarang kalian dapatkan. Ya, kalaupun dapat, misalnya itu harus dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian dibatasi orangnya, hanya 16 orang. Karena mereka nggak mengeluarkan pelatihan online dan jarang mereka itu. Jadi mereka hanya membatasi karena anggaran pemerintah itu hanya 16 orang. 16 orang setiap uh, batch biasanya. Ya, jadi kalau saya gunakan untuk agar semua pelatihan berbasis kompetensi ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat, seluruh yang ada di daerah sekitar Simalungun, pastinya itulah. Kemudian eh, teman-teman yang mungkin tidak hadir hari ini, nah, nanti bisa ditengoklah rekornya ini, ya. Jadi rekornya nanti akan saya kirim ke grup, di admin kirim, ini akan masukkan YouTube nanti nih. Ya, jadi peserta-peserta kita hari ini itu untuk pendaftaran itu besok terakhir, untuk pelatihan kita di tanggal 5 sampai tanggal penilaian di tanggal 6, tanggal 7 itu sertifikat kita sudah keluarkan. Jadi pengerjaan tugasnya itu tanggal 6. Pengerjaan tugasnya tanggal 6, penilaian tanggal 7. Tanggal 7. Jadi nanti kalau yang sudah lulus, ya sertifikatnya itu masuk. Ya, ya. Jadi harus dikerjakan tugasnya. Kalau nggak mengerjakan tugas, ya kalau nggak dinilai tim asesor kita, ya nggak lulus itu nanti. Ya, jadi ini pun bukan sekedar workshop, bukan sekedar eh, seminar ya, bukan sekedar kayak seminar. Jadi ini kita ada namanya langsung praktis, ya, langsung praktek, langsung memberikan tugas. Memang tugasnya itu kan kalau di Word kan nggak terlalu sulit ya pastinya. Ya, jadi ini juga melatih kalian bagaimana kompetensi kalian itu sudah sejauh mana, gitu. Sejauh mana kalian sudah melampaui pemahaman di bidang office. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya ya sebagai eh, penyelenggara ya, penyelenggara pelatihan. Yang mudah-mudahan nantinya yang sudah ikut pelatihan ini juga manfaatnya banyak ya pastinya. Ya, nanti 4 tahun ke depan mungkin kalau yang belum bekerja, misalnya mau cari kerja atau sambil kuliah, mau cari-cari kerja, nah, ini portofolio bagi kalian. Ya, misalnya ada perusahaan atau kantor, ya kan, sangat mereka kan juga butuh tuh portofolio. Apakah sertifikat ini bisa digunakan? Pasti, pasti bisa digunakan. Dan itu nilainya sudah sangat bagus karena langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan. Makanya eh, ini sangat mendorong untuk kelulusan misal lowongan itu mengenai administrasi ya, jadi mengenai administrasi, oh sudah melalui resmi Ketenagakerjaan pastinya sudah diuji siap kerja, jadi tidak diragukan lah kalian nantinya mengenai office work. Eh, jadi sudah mapan lah istilahnya untuk bekerja nantinya. Karena kan ini pelatihan untuk eh, pelatihan kerja. Nah, jadi pelatihan kerja. Bagaimana nantinya? Apa saja yang diharapkan peserta itu juga mereka itu yang kami berikan itu yang biasa digunakan untuk pekerjaan. Jadi yang biasa digunakan untuk pekerjaan, bukan untuk hanya sekedar kita belajar gitu. Jadi apa yang sering digunakan di pekerjaan, latihan-latihannya, atau produk-produk yang sering digunakan, itu kita latih ke peserta agar mereka itu siap kerja. Jadi ketika sudah ada sertifikat tersebut, berdasarkan kompetensi lulusan, maka nantinya supervisor atau HRD percaya langsung bahwasanya dia sudah kompeten di bidang itu dan atau lulus di bidang itu.
Ya, mungkin itu. Pak pelatihannya mungkin ada bertanya, "Pak, kok nggak gratis, kok nggak eh, mahal kali gitu ya." Jadi saya kan memang kasih yang sedang. Jadi nggak mahal kali, nggak gratis juga gitu ya. Jadi kita kan memang pelatihannya tidak ada dibiayai oleh pemerintah. Kebetulan memang belum ada bantuan. Jadi saya buat pembayaran itu mandiri untuk pesertanya dan berbasis online. Makanya dari seluruh Indonesia juga ikut gabung nanti ya. Ada daerah-daerah yang mendaftar juga. Hmm, Mereka sangat antusias lah karena di luar sana pelatihan-pelatihan seperti ini ya biayanya juga mahal gitu loh. Dan untuk mendapatkan sertifikat ini juga nggak gampang gitu. Dan mereka juga harus mendaftar ke lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di daerah masing-masing. Jadi nggak tiba-tiba misalnya ada gitu pelatihannya, nggak. Jadi memang harus ada penyelenggara yang resmi kita terdaftar di kementerian kelembagaan. Lalu untuk peserta yang sudah terdaftar atau kemarin ya ada beberapa teman-teman yang sudah terdaftar, itu kwitansinya sudah dikirim. Itu silakan aja langsung hari ini lengkapi biodata di Siap Kerja, kemudian di upload saja itu kwitansinya, nanti biar admin kita yang memverifikasi, biar datanya masuk ke Kemenaker. Jadi nanti sertifikat itu langsung terbit dan terdata di Siap Kerja. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, yang mungkin yang belum melihat nanti bisa diakses ulang dari YouTube ya, bisa dilihat dari YouTube. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, jadi kita sudahi ya sosialisasi kegiatan ini. Ya, nanti bilanglah ke teman-temannya ya, eh, untuk melihat kalau masih bingung. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini bisa mengajari kawan-kawan yang lain ya. Jadi kita saling membantu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sampai selesai di apa namanya di tanggal 7. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat ya kepada seluruh teman-teman atau mahasiswa yang ada di kampus ini ya, dan juga peserta kita nanti kita gabung ke kampus ini juga ikut, dan seluruh teman-teman juga bisa silaturahmi ke peserta-peserta yang lain. Tentu saja saya sudahi ya kegiatan ini, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya